Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Randy. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru. B.J. Habibie sebagai wakil Soeharto ketika itu otomatis menggantikan Soeharto. Lalu, seperti apa ya jalannya transisi pada masa reformasi itu? Yuk kita simak. Kita bahas dulu yuk masa awal pemerintahan B.J. Habibie. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik secara otomatis menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga teman-teman di Istana Negara di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Pada saat itu, Presiden Habibie diwarisi keadaan negara yang sangat kacau secara ekonomi maupun politik. Belum lagi nih, saat itu Presiden Habibie sendirian, tidak dibantu oleh seorang pun dari kursi wakil presiden. Pada tanggal 23 Mei 1998, Habibie melantik menteri-menteri Kabinet Reformasi Pembangunan. Tugas pokoknya melakukan reformasi total di bidang ekonomi, politik, dan juga hukum. Kita mulai dulu yuk bahas kebijakan pemerintah Habibie dalam bidang ekonomi. Presiden Habibie melakukan reformasi besar-besaran di bidang ekonomi, mulai dari pengendalian nilai tukar rupiah hingga likuidasi atau pembubaran sejumlah bank yang bermasalah ketika krisis moneter. Otonomi yang luas kemudian diberikan pada daerah yang tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen dan disahkan oleh Presiden tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kakak lanjutkan lagi ya, kita bahas kebijakan pemerintah dalam bidang sosial politik. Pada bidang sosial politik, Habibie membebaskan para tahanan politik di masa Orde Baru, lalu peningkatan kebebasan pers, pembentukan parpol, serta percepatan pemilu dari tahun 2003 menjadi tahun 1999. Terkait dui fungsi ABRI, Presiden Habibie langsung mengurangi jumlah kursi ABRI di parlemen dari semula 75 orang menjadi 38 orang. Lalu pada 5 Mei 1999, Presiden Habibie memecah komponen ABRI ke bentuk yang semula, yaitu menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Nah, kakak mau tanya nih kepada kalian tentang kebebasan pers di masa Habibie. Apakah sudah berjalan dengan cukup baik? Oke teman-teman, kita sudah membahas transisi awal di masa reformasi, yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie. Di masa pemerintahan B.J. Habibie diselenggarakan pemilu di tahun 1999. Seperti apa ya jalannya pemilu di tahun 1999? Penasaran? Kakak tunggu di video selanjutnya. Sampai jumpa!